Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang saya cintai, kelas 8 dimanapun berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Dan kali ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 8 semester genap dengan materi gelombang pada KD 3.11. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Berdasarkan mediumnya, gelombang ada dua jenis. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Apa saja yang termasuk gelombang mekanik itu? Contohnya adalah gelombang air. Air itu permukaannya bergelombang. Gelombang pada tali. Tali yang ditarik dimainkan itu terjadi gelombang tali. Gelombang bunyi atau suara itu termasuk gelombang. Dan gelombang pada selingki, selingki. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Yang termasuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya atau sinar, gelombang televisi, gelombang radio, sinar X, sinar inframerah. Ini adalah gelombang elektromagnetik karena dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Berdasarkan arah getarnya, gelombang ada dua jenis. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada tali, gelombang air, gelombang cahaya, dan semua gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Untuk lebih jelasnya, gambaran dari gelombang transversal seperti ini. Ini gelombang transversal. Arah getarnya ke atas ke bawah, arah rambatnya mendatar ke kanan ini. Dari gambar ini ada penjelasan bahwa ABC atau juga bisa IJK, IJK atau EFG disebut bukit gelombang. Yang atas, bagian atas dinamakan bukit gelombang, yang bagian bawah dinamakan lembah gelombang. CDE, GHI, lembah gelombang. Kemudian B saja, titik B, titik F, titik J dinamakan titik puncak gelombang yang atas. Yang bawah D, H dinamakan titik dasar gelombang. Kemudian satu gelombang itu ini, A, B, C, D, E. Terdiri dari satu bukit, satu lembah. Semuanya ini berarti ada berapa gelombang? 1, 2, 2,5. Gambar ini terdiri dari 2,5 gelombang. Jadi satu gelombang terdiri dari satu puncak gelombang dan satu lembah gelombang. Ini lebih jelasnya digambarkan lagi. Nah, ini adalah bukit gelombang, lembah gelombang. Nah, ini lambang panjang gelombangnya adalah seperti ini. Kita baca lambda ya. Amplitudo itu jarak dari titik kesimbangan ke puncak, ini amplitudo. Nah, kemudian ini arah rambatannya mendatar ke kanan. Kalau ke bawah ke atas, nah ini ke bawah ke atas itu adalah arah getarnya. Jadi ini lambang satu panjang gelombang, lambda. Berikutnya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatannya, searah atau sejajar. Yang termasuk gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi,
gelombang pada selingki yang ditarik gelombang gempa bumi. Ini adalah contoh dari gelombang longitudinal. Gambarnya seperti ini, berupa rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan. Nah, satu panjang gelombang adalah jarak antara satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini sampai di sini itu satu gelombang. Kalau semuanya sampai di sini berarti berapa ini? 2,5 gelombang. Ini atau gambarnya seperti ini. Juga termasuk gambar dari gelombang longitudinal. Ini bunyi ya, dari speaker menghasilkan bunyi ya, bunyi ini termasuk gelombang longitudinal berbentuk renggangan rapatan, renggangan rapatan. Arah getarnya ke samping atau mendatar, arah rambatannya juga mendatar searah. Contoh soal, ada gambar seperti ini ya, ditanyakan terdapat berapa gelombang pada gambar tersebut. Nah, coba kita hitung ada berapa gelombang pada gambar ini. Jawabannya adalah 2 gelombang. Ini 1, di sini 2 gelombang. Berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya adalah 4 meter. Kalau kita hitung dari sini, ini sampai di sini itu kan 2, berarti ini 1 tambah 1 berarti 2, tambah 1 tambah 1 berarti 4. Panjang gelombangnya 4 meter. Kemudian berapa periodenya? Periode itu waktu ya, waktu satu gelombangnya juga 4. Nah, ini waktu itu ini 2, ini 4. Nah, kalau dimulai dari sini berarti kan ini 2 atau ini 2 sampai di sini 4, bukan 4 meter ya, tapi 4 skon. Kemudian D, berapa amplitudo gelombang? Amplitudo adalah jarak dari titik keseimbangan ke puncak. Nah, berarti 2. Kita menggunakan angka yang 2, atau yang ke bawah juga 2, cuma negatif karena ke bawah. Di 2 meter. Berikutnya, hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut, bahwa V sama dengan lambda kali F, atau V lambda dibagi T. T itu periode, T besar. Dan untuk mencari T itu hubungannya dengan F adalah F sama dengan 1/T pada pelajaran sebelumnya. Jadi V cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, F frekuensi gelombang satuannya Hertz, lambda panjang gelombang satuannya meter, dan T periode. Contoh soal, permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan cepat rambat gelombang. Frekuensi gelombang. Dari soal diketahui bahwa panjang gelombangnya 2 meter, periodenya 0,5 sekon. Ditanyakan cepat rambat gelombang atau V dan F, maka jawabannya adalah V lambda dibagi T, 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 meter per sekon. Yang B, frekuensi adalah 1/T, 1/0,5 sama dengan 2 Hertz, 2 Hertz ini. Kemudian berikutnya, contoh yang berikutnya, sebuah gelombang mempunyai frekuensi 100 Hz. Jika gelombang tersebut merambat dengan kecepatan 10 meter per sekon, berapa panjang gelombangnya? Maka dari soal, F-nya 100 Hz, V-nya 10, dan lambdanya ditanya. Maka jawabannya adalah V sama dengan lambda kali F. Maka lambda berarti V dibagi F. 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,1 meter atau 10 cm. Contoh berikutnya, sebuah gelombang dengan panjang gelombang 5 cm memerlukan waktu 0,01 detik untuk menempuh satu panjang gelombang. Berapa cepat rambat gelombang tersebut?
Dari soal diketahui panjang gelombangnya 5 cm. Harus jadikan meter, di 0,05 meter. Kemudian periodenya 0,01 sekon. Yang ditanyakan cepat rambatnya. Maka jawabannya V sama dengan lambda dibagi T. 0,05 dibagi 0,01 sama dengan 5. Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 5 meter per sekon. Berikutnya tugas latihan soal. Dari penjelasan tadi, kamu ulangi lagi dari contoh, diperhatikan lagi. Kemudian tugas ini ditulis di buku, dikerjakan, kemudian dikirim ke Pak Guru. Semoga kalian bisa berhasil, bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Selamat belajar di rumah, tetap semangat dan sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.